Gametogenesis merupakan proses pembentukan sel-sel gamet di dalam tubuh makhluk hidup. Pada tumbuhan berbiji terdiri dari dua jenis, yaitu mikrosporogenesis dan makrosporogenesis. Mikrosporogenesis merupakan proses pembentukan gamet jantan yang berlangsung dalam gametofit jantan, yaitu kepala sari yang disebut dengan antera dan menghasilkan butir serbuk sari yang disebut dengan polen. Sedangkan makrosporogenesis itu biasa disebut dengan megasporogenesis, merupakan pembentukan gamet betina yang berlangsung di dalam bakal biji yang disebut dengan ovul dan menghasilkan sel telur yang disebut dengan ovum. Megasporogenesis diawali dengan sebuah sel induk megaspora diploid atau megasporosit yang berada dalam ovarium mengalami pembelahan sel secara meiosis 1. Pembelahan sel ini menghasilkan dua sel haploid, kemudian kedua sel haploid ini mengalami pembelahan sel secara meiosis 2 dan dihasilkan 4 megaspor bersifat haploid. 3 diantaranya mengalami degenerasi. Selanjutnya, megaspora yang masih hidup mengalami 3 kali karyokinesis tanpa sitokinesis dan dihasilkan sel besar atau inti kandung lembaga muda dengan 8 inti haploid. Dalam megagametofit, 4 inti berada pada sisi kalaza atau bagian antara bakal biji dan tangkai biji, dan 4 inti lainnya di dekat mikropil. Mikropil berfungsi sebagai jalan masuk saluran serbuk sari ke dalam kandung lembaga. 1 inti dari tiap-tiap sisi bergerak menuju ke pusat dan bersatu membentuk inti kandung lembaga sekunder yang diploid atau 2N. Sel yang terbentuk ini biasa disebut juga sebagai sel pusat. 3 inti pada bagian kalaza dinamakan inti antipoda. Inti di bagian tengah yang dekat mikropil dinamakan ovum atau sel telur, dan yang di samping kiri kanannya sel telur disebut dengan sinergit. Pada kandung lembaga masak terdapat 3 inti antipoda, 2 inti sinergit, 1 ovum, dan 1 inti kandung lembaga sekunder yang sifatnya adalah diploid atau 2N. Baik, yang berikutnya itu adalah mikrosporogenesis yang diawali dengan sel induk serbuk sari atau sel induk mikrospora atau mikrosporosit bersifat diploid membelah secara meiosis 1. Pembelahan meiosis 1 ini menghasilkan sepasang sel bersifat haploid. Kemudian sepasang sel haploid membelah secara meiosis menghasilkan 4 mikrospora haploid yang berkelompok menjadi 1. 4 mikrospora haploid yang berkelompok ini disebut dengan tetrat. Setiap mikrospora mengalami karyokinesis sehingga menghasilkan 2 inti haploid. 1 inti disebut inti saluran serbuk sari atau inti vegetatif. Inti lain dinamakan dengan inti generatif. Nah, inti generatif ini membelah secara mitosis tanpa sitokinesis sehingga terbentuk 2 inti sperma. Inti saluran serbuk sari tidak membelah. Jadi dalam sebutir serbuk sari masak terdapat 3 inti haploid, yaitu sebuah inti saluran serbuk sari dan 2 inti sperma atau inti generatif. Tiap serbuk sari mempunyai 2 lapisan kulit, yaitu bagian luar disebut dengan eksin dan bagian dalam disebut dengan intin. Pada peristiwa pembuahan inti generatif membuahi sel telur membentuk zigot diploid, inti diploid hasil persatuan 2 sel kutub yang dibuahi. Inti generatif 2 menghasilkan endosperm bersifat triploid. Baik, demikian penjelasan tentang gametogenesis pada tumbuhan berbiji. Semoga bermanfaat, dan apabila ada pertanyaan bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.